Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini berjumpa lagi anak-anak Fazul di rumah yang sedang melaksanakan PJJ. Mudah-mudahan tetap semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita mulai belajar atau pembelajaran hari ini. Bagi yang muslim membacakan basmalah, yang non muslim silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas kembali mengenai muatan pelajaran matematika, yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita masuk lebih jauh lagi kepada hal tersebut, namun kalian harus mengetahui prinsip awal, ya. Jadi materi yang kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ini adalah bahasan yang kita akan pelajari selanjutnya. Bahasan ini sebenarnya tidak terlalu sulit jika kalian mempunyai modal dasar perkalian 10 yang baik. Artinya perkalian 1 sampai 10 yang baik, maka ini tidak akan menjadi masalah yang besar. Paling nanti yang akan sedikit banyak memerlukan pemikiran adalah jika dia bersifat soal cerita atau kalimat verbal, ada ceritanya. Kita mulai dari soal yang paling sederhana. Untuk contoh yang pertama, jadi prinsip awal dari penjumlahan dan pengurangan pecahan ini adalah dia harus memiliki penyebut yang sama baru bisa dijumlahkan atau dikurangi. Nah, langkahnya adalah jika 1/4 ditambahkan 2/4. Nah, prosesnya adalah kalau dia memiliki penyebut yang sama, ini tidak terlalu masalah. Artinya apa? Artinya adalah 4 sebagai penyebut akan tetap menjadi 4. Nah, yang operasi penjumlahannya adalah bilangan yang atas. Ini menjadi 3/4. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Kalau misalnya ada 5/7 ditambah 1/7. Ini pun tidak masalah. Kenapa? Karena di sini penyebutnya sudah sama, maka hasilnya adalah 6/7. 6 dari mana? Dari 5 ditambah 1 hasilnya 6. 7-nya jangan diubah. Itu contoh untuk yang penjumlahan. Fajul akan contohkan lagi untuk yang pengurangan. Prinsipnya juga masih sama. Yang nomor 3, jika dia memiliki penyebut yang sama, contoh 3/10 dikurang 1/10, maka penyebutnya tetap. Kemudian 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, kalau kalian ingat, sebelum materi penjumlahan dan pengurangan, Pak Jul pernah menjelaskan 2 subbahasan. Yang pertama adalah menyederhanakan membuat pecahan yang senilai atau menentukan pecahan yang senilai. Dan yang kedua adalah menyederhanakan pecahan. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama membagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/5. Ini adalah hasil yang sempurna dari sebuah pecahan. Makanya sebelum Pak Jul menjelaskan materi ini, sengaja Pak Jul sajikan mengenai menyederhanakan pecahan. Kemudian yang kedua, nomor selanjutnya untuk contoh dari pengurangan pecahan, Pak Jul akan sajikan contoh yang lain. Misal ada nilai 15/7, kemudian dikurangi
3/7. Lagi-lagi penyebutnya sama, tidak terlalu masalah, maka tetap menjadi 7. Kemudian 15 dikurang 3 hasilnya adalah 12. Nah, di sini tidak bisa kita sederhanakan menjadi bentuk yang sederhana, tidak. Tapi ingat pembelajaran yang sebelumnya, jika nilai pembilang lebih besar, gampangnya kalau nilai yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, maka ini bisa kita ubah menjadi apa? Ya, betul, pecahan campuran. Syaratnya yang di atas harus lebih besar. Pak, ini kok nggak bisa? Maka ini dijelaskan yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah. Tapi kalau yang nomor 4, yang atasnya lebih besar, maka 7-nya tetap 7 kali berapa yang tidak melebihi 12. Kita coba 7 kali 1 hasilnya 7. 7 kali 2 hasilnya 14. Tidak boleh melebihi, maka dikalinya dikali 1. 7 kali 1 7. Untuk mencapai 12 berarti 8, 9, 10, 11, 12. Maka di sininya adalah 5. Ini hasil yang sempurna. Nah, itu contoh penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan nilai penyebut yang sama. Nah, kita masuk lebih dalam. Bagaimana kalau misalkan penjumlahan dan pengurangan tapi penyebutnya beda? Nah, bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Harus kita samakan. Tidak boleh berbeda karena tidak akan bisa dijumlahkan. Nah, contoh nomor 1. Ada bilangan 1/5. Ingin dijumlahkan dengan bilangan 1/2. Kalau kalian bisa pahami, kita mencari KPK dari 2 dan 5. Berapa KPK-nya? Caranya sebenarnya ada 2. Apakah 2 bisa dijadikan 5? Oh, ternyata tidak. Maka kedua bilangan ini harus kita lipatkan. Caranya gimana? Nah, ternyata didapat penyebutnya adalah 10. Dari mana? Dengan cara melipatkan. Melipatkan dengan cara matriks bisa. Di sini 2, di sini 5. Kita bagi 2, hasilnya 1. Ini tetap 5. Kita bagi 5, hasilnya 1. Di sininya 1. Maka sudah sama-sama 1. Nah, KPK-nya sebenarnya adalah 2 kali 5 hasilnya 10. Ini pembelajaran di kelas sebelumnya, jadi harus paham. Tinggal kalian ulangi, buka bukunya. Nah, berarti untuk mencapai 10, 5 harus dikali 2. Ingat, pecahan itu harus adil. Untuk mencapai 10, ya 2 harus dikali 5. Berarti 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 dikali 5 hasilnya 5. Nah, operasi penjumlahan. Ditulis di atas dua-duanya penyebutnya 1 aja, nggak masalah. Maka akan dihasilkan 7/10. Inilah penjumlahan dari pecahan yang memiliki penyebut berbeda. Kita contoh ke nomor yang kedua. Kalau misalnya nomor 2 ada 3/4 ditambah 1/8. Nah, langkah pertamanya sebelum kalian menghitung KPK, kalian harus berpikir apakah nilai yang kecil bisa diubah menjadi bilangan yang besar? Apakah 4 bisa dijadikan 8? Setelah 4 dikali 1 hasilnya 4. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, kita tidak perlu menghitung lelah atau
lelah-lelah menghitung dengan mencari KPK, kita bisa menjadikan ini. Jadi langkah pertamanya, penyebut yang kecil apakah bisa menjadi penyebut yang besar? Artinya bilangan di bawah sini yang lebih kecil apakah bisa menjadi bilangan di sebelahnya yang lebih besar? Cara berpikirnya seperti itu. Maka ini menjadi penyebut 8. Selanjutnya harus dikali berapa? Ternyata dikali 2. Atas pun dikali 2. Nah yang bawah, Pak yang sebelahnya, untuk mencapai 8 berarti 8 harus dikali 1. Yang atas juga harus dikali 1. Harus adil ya pecahan. Atas kali 2, bawah kali 2. Bawah kali 1, atas kali 1. Sebenarnya tidak ditulis pun tidak masalah. Cuman Pak Zul ingin menjelaskan bahwa ini 8 dari mana dapatnya? Kok bisa tetap jadi 8 gitu ya? Sudah menjadi penyebut 8, kemudian operasinya penjumlahan, 3 kali 2 hasilnya 6, 1 kali 1 hasilnya 1, berarti 6 tambah 1, 7, penyebutnya 8. Maka menghasilkan bilangan 7/8. Dua contoh pertama adalah penjumlahan. Pak Jul akan contohkan satu lagi sebelum nanti kalian latihan. Contohnya adalah pengurangan ya sekarang ya. Berarti nomor 3. Misal ada bilangan operasinya dikurang 3. Di sininya misalnya 5. Kemudian di sini 4. Kasih 3. Sebenarnya simpelnya adalah 3 dikali 1 hasilnya 3. 3 dikali 2 hasilnya 6. Berarti 3 di sini tidak bisa menjadi 4. Nah, artinya dua bilangan ini harus dicari KPK. Mencari KPK bagaimana? Bisa seperti tadi cara matriks, ataupun bisa kita buat cara berpikir yang lain. Misal kalau angkanya kecil, bisa kita kalikan 3 kali 4, 12. Sebenarnya beragam cara berpikirnya. Tapi kalau misalkan kita mau buktikan dengan cara matriks juga boleh. 3, 4 dibagi 3 hasilnya 1, di sini tetap 4. Dibagi 2 hasilnya 1, di sini 2. Dibagi 2 hasilnya 1, di sini 1. Nah, dengan kata lain kan tidak ada yang dilingkari karena tidak bisa membagi keduanya, maka KPK-nya adalah 3 dikali 2 pangkat 2, atau 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Sama seperti ini, 12. Nah, nih. Tinggal kalian pilih mau pakai cara berpikir yang mana. Yang jelas, penyebut ini harus menjadi kelipatan persekutuan terkecil, ya. Jangan sampai angka yang besar, nanti kita menghitungnya juga banyak. Maka yang bawah harus dikali 4, yang atas harus dikali 4. Yang bawah dikali 3, yang atas juga dikali 3. Maka didapat hasilnya adalah 5 kali 4, 20. Dari mana Pak? Nih 5 kali 4. 3 kali 3, 9. Operasinya pengurangan, berarti di sini 9. Maka didapat hasilnya adalah 11/12. Ini sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Setelah ini, silakan kalian kerjakan latihan di buku pekerjaan rumah atau buku latihan. Kalau buku pekerjaan rumah, buku latihan sama. Latihan mengenai penjumlahan dan pengurangan dengan penyebut yang sama serta berbeda. Nomor 1, syaratnya kalian harus buat sampai paling sederhana jika memang masih bisa disederhanakan ya. Misalnya 7/12 dikurang 1/12. Variasi saja, mau penjumlahan pengurangan prinsipnya sama. Yang nomor 2, dan selanjutnya kita buat penyebut yang berbeda ya, karena kalau soal seperti ini mudah. Misal kita buat 2/3 ditambah
1/6. Ingat, kalau masih bisa disederhanakan, silahkan sederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Yang nomor 3, misal kita buat 2/7 dikurang atau ditambah, nanti yang terakhir baru kurang 2 ya, ditambah 1/3. Nomor 4, kita buat pengurangan ya. Misal 2/3 dikurang 5/8. Ya, bisa ya. Yang terakhir kita buat pengurangan 5/6 dikurang 2/5. Silakan kalian kerjakan di buku pekerjaan rumah atau buku latihan kalian sama saja. Jangan lupa hasil pengerjaan atau saat kalian mengerjakan difoto, kemudian hasil pekerjaannya juga nanti difoto, dikirim ke WhatsApp langsung ke Pajo. Nah, latihan ini bisa kalian lihat dalam classroom. Terima kasih. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pajo sampaikan dapat kalian pahami dan cermati dengan baik serta bermanfaat. Kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.